Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem digital dan sistem analog. Selamat datang. Sebelum memulai masuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ifar Rizky Ramadana dengan NIM 2011063, Prodi S1 Informatika, mata kuliah Sistem Digital, berkuliah di Universitas Mulia Balikpapan. Apa saja yang akan kita pelajari di materi kali ini? Yang pertama, pengertian sistem analog dan skemanya. Yang kedua, pengertian sistem digital dan skemanya. Yang ketiga, perbedaan sistem analog dan digital. Contoh gambar alat yang menggunakan sistem analog dan sistem digital. Yang pertama, apa itu sistem analog? Sistem analog adalah suatu bentuk dari komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik dan bersifat kontinu atau berkelanjutan, atau disebut juga dengan sinyal analog. Inilah gambaran skema sistem analog, yaitu pertama parameter alam masuk ke kumpulan sensor, lalu dipengolah, lalu menjadi sebuah keputusan. Bentuk sinyal analog. Untuk sinyal analog ini continuous, deretan nilai yang tak terputus. Seperti inilah simbol sinyal analog. Dan ini adalah gambaran sinyal analog. Sistem analog ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki potensi jumlah yang tak terbatas resolusi sinyalnya. Dibandingkan dengan sinyal-sinyal digital, sinyal analog kepadatan tinggi dapat dilakukan pengolahan lebih sederhana dibandingkan dengan setara digital. Sinyal analog dapat diproses secara langsung oleh komponen analog, meskipun beberapa proses tidak tersedia kecuali dalam bentuk digital. Sistem analog ini juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Kelemahan dari teknologi ini adalah tidak bisa mengukur sesuatu yang cukup teliti, karena hal ini disebabkan kemampuan mereka untuk secara konsisten terus-menerus merekam perubahan yang terus-menerus terjadi. Dalam setiap pengukuran yang dilakukan oleh teknologi analog, selalu ada peluang keraguan-raguan akan hasil yang dicapai. Dalam sebuah teknologi yang membutuhkan ketepatan koordinasi dan ketepatan angka-angka yang benar dan pas, kesalahan kecil akibat kesalahan menghitung akan berdampak besar pada akhirnya. Dan teknologi ini butuh ketepatan dan ketelitian yang sangat akurat. Apa itu sistem digital? Di yang kedua ini kita akan memasuki sistem digital. Sistem digital adalah sesuatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit yang memiliki dua keadaan, yaitu logika 0 dan 1. Sistem digital juga merupakan sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan sinyal diskrit. Sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian digital atau logika, komponen elektronika, dan elemen gerbang logika untuk tujuan pengalihan tenaga atau energi. Ini adalah skema digital, parameter alam, kumpulan sensor, ADC atau analog digital converter, proses keputusan. Nah, di dalam lingkaran biru ini yang ada biru-birunya, disitulah proses dari analog menuju digital atau digitalisasi. Lanjut, ini adalah bentuk digital, bentuk sistem sinyal digital. Bentuk sinyal digital ini dia diskrit atau tidak bertahap, tidak kontinu.
Inilah simbol sinyal digital. Dia ada lengkungan patahan seperti itu. Seperti ini juga gambaran sinyal digital. Oke, lanjut. Nah, sistem digital ini memiliki kelebihan, yaitu teknologi digital menawarkan biaya lebih rendah, keandalan yang lebih baik, pemakaian ruang yang lebih kecil, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. Jaringan digital ideal untuk komunikasi data yang semakin berkembang. Teknologi digital memungkinkan pengenalan layanan-layanan baru. Teknologi digital menyediakan kapasitas transmisi yang besar, kemampuan memproduksi sinyal yang lebih baik dan akurat, mempunyai reliabilitas yang lebih baik, noise lebih rendah akibat imunitas yang lebih baik. Jadi sistem digital ini mempunyai imun yang cukup kuat terhadap noise. Selanjutnya, sistem digital memiliki kelemahan. Sistem digital mempunyai beberapa kerugian dibandingkan sistem analog. Sistem digital memerlukan bandwidth yang besar. Sebagai contoh, sebuah kanal suara tunggal dapat ditransmisikan menggunakan single atau sideband AM dengan bandwidth yang kurang dari 5 kHz. Dengan menggunakan sistem digital untuk mentransmisikan sinyal yang sama, diperlukan bandwidth hingga 4 kali dari sistem analog. Jadi kelipatannya lebih besar. Diperlakukan bandwidth hingga 4 kali dari sistem analog. Kerugian yang lain adalah selalu harus tersedia sinkronisasi. Ini penting bagi sistem untuk mengetahui kapan setiap simbol yang terkirim mulai dan kapan berakhir. Dan perlu meyakinkan apakah setiap simbol sudah terkirim dengan benar. Jadi sistem digital sangat memerlukan ketelitian yang sangat tinggi juga. Selanjutnya, perbedaan antara sistem analog dan sistem digital. Yang pertama, sistem analog itu merupakan teknologi yang lama. Sistem digital merupakan teknologi yang baru. Sistem analog bersifat kontinu. Sistem digital bersifat diskrit. Sistem analog kurang efisien untuk banyak data. Sistem digital efisien untuk banyak data. Sistem analog rentan akan permasalahan noise dan terjadinya error. Sistem digital lebih tahan terhadap noise. Sistem analog perawatan sistem yang lebih mahal. Sistem digital perawatan sistem yang lebih murah. Contoh perbedaan sistem analog dan sistem digital. Ini contoh di alat ya. Yaitu pada perbedaan kamera analog atau manual dan kamera digital yang terletak pada media penyimpanannya. Kalau kamera analog menyimpan data gambar dalam bentuk film yang harus diproses dulu untuk bisa mendapatkan foto atau hasilnya. Sedangkan kamera digital menyimpan data gambarnya dalam bentuk data digital yang bisa langsung dilihat setelah dijepret. Jadi itu perbedaan sistem analog dan sistem digital di salah satu contoh alat, yaitu kamera analog dan kamera digital. Inilah beberapa contoh alat-alat yang menggunakan sistem analog. Yang pertama ada jam analog, yang kedua ada speedometer, yang ketiga ada radio analog, yang keempat ada pengukur tekanan ban. Dan ini adalah contoh alat-alat yang menggunakan sistem digital. Yang pertama ada jam digital, yang kedua ada speedometer, yang ketiga ada pengukur suhu badan, yang keempat ada kamera DSLR. Ini semua menggunakan sistem digital. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan video ini cukup membantu
untuk menjelaskan tentang sistem digital dan sistem analog. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.